Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursoba dari UPJ Jakarta. Saya mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Baiklah, kita akan mulai tugas praktikum 2 jaringan komputer ini, yaitu membahas tentang CMD. Apa itu CMD? CMD itu adalah command prompt yang merupakan sebuah aplikasi yang dapat memberi perintah secara langsung pada sistem operasi Windows untuk menjalankan program atau perintah tertentu. Ini ada fungsi-fungsi utama CMD sebagai sistem navigasi file. Dengan fungsi ini kita sebagai pengguna dapat berpindah antara directory maupun mengolah file. Bisa sebagai juga pengolah file itu dapat membuat, menghapus, menyalin, serta memindahkan file atau folder melalui fungsi ini. Bisa juga sebagai pengolah yang berguna untuk menyatukan pengolahan jaringan yang ada pada laptop kita. Fungsi ini juga membantu dalam mendiagnostik jaringan, bisa juga sebagai pemecah masalah sistem. Perintah pada CMD change directory atau yang disingkat dengan CD digunakan untuk memindahkan direktori yang ada pada komputer. Di sini kita bakalan buka si CMD-nya atau command prompt-nya. Sini sudah kebuka, kita ketik cd banyak cd dokumen. Di sini sudah. Untuk membalikannya lagi yaitu kita ketik cd Perintah yang kedua yaitu CLS. Nah, CLS ini CLS merupakan singkatan dari clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan seluruh teks yang ada pada tampilan layar CMD, baik itu teks yang sedang diketik maupun out. Kita akan ketik CLS. Nah, di sini hilang atau bersih ya. Yang ketiga itu CLS garis miring tanda tanya. Nah, di sini itu berfungsi sebagai opsi bantuan untuk perintah CLS. Pada perintah ini, sistem akan menampilkan informasi lebih detail tentang cara menggunakan perintah CLS beserta opsi yang tersedia. Nah, yang ketiga itu kita pakai keempat kita pakai dir. Nah, dir ini berfungsi sama seperti CLS, yaitu sebagai opsi bantuan untuk perintah dir. Dir ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di dalam direktori yang sedang aktif. Nah, ini adalah direktori yang sedang aktif di dalam folder atau file ya yang terdaftar. Lalu kita pakai ipconfig.
ini adalah IP-nya. IP config itu apa? IP config itu merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi dari konfigurasi jaringan yang terdapat pada komputer kita. Nah, ini IP-nya nih, IP address, subnet mask, default gateway. Di sini semuanya sudah ada masing-masing dari IP config yang menampilkan informasi dan konfigurasi jaringan yang terdapat ada di komputer kita itu. Lalu kita pakai yang selanjutnya IP config all. Nah, IP config all itu apa? Memiliki fungsi seperti IP config. Namun pada IP config all ini akan menampilkan lebih detail lagi informasi dari konfigurasi jaringan seperti alamat MAC, alamat IP, pengaturan DNS, dan informasi jaringan lainnya yang ada pada perintah IP config sebelumnya. Ini di sini sangat lengkap, bisa kita lihat. IP config all. Oke. Lalu untuk perintah yang selanjutnya yaitu IP config garis miring tanda tanya. Nah, IP config ini berfungsi sama seperti CLS dan dir, yaitu sebagai opsi bantuan untuk perintah IP config. Pada perintah ini sistem akan menampilkan informasi lebih detail tentang cara menggunakan IP config. Aku salah ya, seharusnya tidak di spasi. IP config. Nah, sini. Lalu selanjutnya itu IP config atau relays. Kita tulis IP config all relays. IP config all relays. Di sini tuh berfungsi untuk menghilangkan alamat IP pada adaptor jaringan yang aktif. Apabila kita menjalankan perintah ini, maka konfigurasi IP alamat yang ada pada komputer kita akan menjadi kosong. Kita akan coba ya. No operation can be performed on local area. Nah, oke, sudah. Lalu yang selanjutnya konfigurasi atau renew. IP config renew. Nah, sini juga ada berfungsi untuk memperbarui atau meminta router untuk memberikan alamat IP yang baru secara otomatis. Akan tetapi perintah ini tidak berlaku bagi kondisi internet yang telah disetting secara statis perangkatnya oleh jaringan admin. Nah, dia masih terus berjalan nih karena bakalan terus diperbarui, meminta router untuk memberikan alamat IP yang baru secara otomatis. Lalu yang selanjutnya itu IP config display DNS. Di sini tuh berfungsi untuk melihatkan informasi cache pada DNS jaringan yang disimpan pada komputer. Nah, ini dia hasilnya. Lalu yang selanjutnya yaitu IP config flush DNS, yaitu merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan cache DNS yang ada pada komputer kita. Flush DNS. Nah, successful DNS resolve cache.
Yang selanjutnya yaitu IP. Aduh. Yang selanjutnya yaitu IP config. IP config register DNS. Aduh, sorry, ini tadi hilang. Kan first DNS, register DNS. Nah, di sini digunakan untuk memperbarui serta mendaftarkan ulang semua cache DNS yang ada pada komputer kita. Lalu itu ping. Nah, ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antar dua perangkat dengan cara mengirimkan paket data ke alamat yang dituju, kemudian menerima balasan berupa balasan pesan. Nah, ini dia nih hasilnya. Lalu yang selanjutnya adalah NetStat, atau digunakan untuk menampilkan informasi statistik tentang koneksi jaringan yang aktif di komputer. NetStat. Nah, ini adalah jaringan-jaringan yang aktif di komputer ya. Lalu yang selanjutnya itu dia masih belum selesai. Selanjutnya itu banyak sekali. Oke, yang selanjutnya itu tracker. Apa itu tracker? Digunakan untuk melacak rute yang melewati paket data pada komputer kita menuju ke tujuan yang telah ditentukan melalui jaringan. Tracker, kita coba tracker. Oke. Lalu selanjutnya yaitu petping. Petping adalah gabungan antar trackroute dan ping yang berfungsi untuk melacak rute paket serta memberikan statistik tentang setiap hop di rute tersebut. Oke, kita jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Lalu selanjutnya itu NS lookup, yaitu digunakan pada saat kita melakukan pencarian DNS untuk mendapatkan informasi tentang alamat IP atau nama domain yang kita tuju. Nah, ini dia nih alamatnya yang kita tuju. Lalu selanjutnya yaitu heads, digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan yang sedang berjalan di sistem operasi Windows. Ini dia, internal tag for both IP. Lalu yang selanjutnya itu adalah route. Apa itu route?
digunakan untuk mengedit rute IP address dalam sebuah host serta menampilkan outputnya pada sistem operasi Windows. Ya, hasilnya. Lalu selanjutnya adalah net. Net itu apa? Perintah ini menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, termasuk konfigurasi, pengelolaan penggunaan grup, dan lainnya. Oke, terima kasih. Segitu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.